Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesia, aku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya saudaraku terkasih? Kiranya semuanya tetap aman dalam perlindungan Tuhan dan semakin menikmati berkat kemurahan Tuhan, semakin mencintai firman dan semakin menyaksikan betapa hebat, kuat, dahsyat dan ajaib Tuhan Yesus Kristus kita, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan memohon maaf jika beberapa hari ini tidak bisa mengupload video untuk men-sharingkan firman Tuhan karena jadwal pelayanan dan kesibukan yang luar biasa, dan saya juga harus pergi ke luar kota. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kembali hari ini saya ingin menyampaikan suatu renungan firman Tuhan untuk kita semua, untuk direnungkan bersama dan untuk dikerjakan. Bukan hanya didengar dan direnungkan, tapi juga harus dikerjakan, menjadi suatu tindakan iman yang akan menyempurnakan iman setiap kita. Karena ingat, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tubuh kita tersusun rapi dari banyak bagian demi bagian, organ demi organ yang memperlengkapi satu sama lain sehingga menjadi suatu tubuh yang luar biasa. Di saat organ demi organ kita sehat, maka sehatlah fisik kita. Tapi di saat organ demi organ kita kurang sehat, maka kurang sehatlah keberadaan fisik kita. Dan itu akan sangat mempengaruhi kesehatan batin dan juga rohani kita. Untuk itu, mari kita miliki tubuh yang sehat, dan mari kita miliki jiwa yang kuat, iman yang sempurna, untuk kita boleh terus mengerjakan amanat agung dan memuliakan nama Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari bagian demi bagian organ tubuh kita, ada satu bagian yang tidak bertulang tapi memiliki kuasa, memiliki pengaruh yang sangat besar, yaitu lidah. Ada pepatah dunia mengatakan lidah tidak bertulang, tapi walaupun tidak bertulang, mampu menghidupkan atau membinasakan orang lain dan banyak hal, bisa membangun dan menghancurkan banyak hal. Bahkan dikatakan di saat lidah kita berkata-kata, mulutmu adalah harimaumu, karena mulut kita di saat berkata-kata salah akan menjadi harimau yang menghancurkan dan membinasakan kita. Nah, di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 21 firman Tuhan berkata begini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Jadi ternyata saudaraku, firman Tuhan ini jelas mengingatkan kita bahwa hidup dan mati seseorang, baik secara lahiriah, secara fisik atau secara iman, dikuasai oleh lidah. Wow, dahsyat sekali rupanya. Sekali lagi, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Baik hidup secara lahiriah atau hidup secara batiniah dikuasai oleh lidah. Kenapa begitu? Karena di saat secara lahiriah mulut kita, lidah kita berkata-kata mengutuki orang lain, memfitnah orang lain, menjahati orang lain, mengutuki Tuhan, menolak Tuhan, menyangkali Tuhan, maka kita akan mendapat balasan dari orang lain. Kita akan mendapat balasan daripada Tuhan. Kita akan mengalami yang namanya serangan. Kita akan mengalami yang namanya kehancuran. Dan akhirnya kita pasti akan mengalami kebinasaan. Jadi di saat lidah kita memperkatakan segala sesuatu yang buruk, maka buruklah yang akan menimpa kita. Lidah kita mengatakan segala sesuatu tentang kutuk, maka kutuklah yang akan menimpa kita. Lidah kita berkata tentang segala hal yang pesimis, pesimislah hidup kita. Jadi saudaraku, lidah kita harus kita maintenance untuk tidak pernah memperkatakan yang kutuk, yang buruk, yang menghujat, yang mengutuki, yang membenci, yang pesimis. Tapi mari kita setting lidah kita menjadi lidah yang kudus lagi benar, karena hidup kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga mulut kita akan berkata-kata dengan kuasa lidah yang sempurna, yang memperkatakan kebenaran, kemuliaan, pujian, hal yang baik, hal yang positif, hal yang memotivasi, hal yang memberkati. Maka segala sesuatu yang positif, yang memberkati, yang indah, yang mulia akan kita terima sebagai balasannya. Karena bayangkan saudaraku, jika kita bertemu dengan seseorang
kita mengutuki orang itu, kita marah dengan orang itu, kita benci dengan orang itu, kita hujat orang itu, maka orang itu akan bereaksi, merespon segala sesuatu. Dan di saat kita dikalahkan oleh orang itu, maka kita akan mengalami kehancuran. Tapi bayangkan jika mulut lidah kita berkata-kata tentang segala sesuatu yang positif, memotivasi orang. Di saat kita bisa menjadi wonderful konselor yang luar biasa untuk mengkonseling banyak orang yang sedang letih lesu, beban berat, yang terpuruk, yang dalam kondisi sulit, maka di saat orang itu dibangunkan, dibangkitkan, dimenangkan, dikuatkan, dan mengalami keberhasilan, maka berkat itu pun akan kita terima. Upah yang baik, upah yang mulia, upah yang luar biasa menjadi bagian kita. Maka saudaraku, saya selalu katakan kepada diri saya sendiri pertama, kedua kepada jemaat yang saya gembalakan, terkhusus kepada keluarga saya, bahwa di saat kau memperkatakan berkat, maka jadi berkat itu atas hidupmu. Di saat kau terus berkati hidupmu, maka berkat itu akan mengalir dalam hidupmu. Tapi di saat kau terus mengutuki, maka kutuk itu pun akan menerima, akan menimpa engkau. Jadi saudaraku, tidak mungkin saudaraku, bahkan ini ada satu bagian firman Tuhan yang luar biasa. Ini menarik sekali, yang saya ajak kita renungkan. Ada satu bagian yang luar biasa dari kitab Mazmur, saudara, tentang lidah. Mazmur 119 ayat 172 berkata begini, biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Wah, di saat kita menyanyikan janji-janji Tuhan, karena kebenaran perintah Tuhan, maka janjinya akan kita terima. Perintahnya akan menghidupi kita. Itu luar biasa. Dan bagian lain dikatakan begini, masih dalam kitab Mazmur, saudara. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggelengkan kepala. Mazmur 64 ayat yang ke-9 ini jelas mengatakan bahwa di saat lidah kita memperkatakan segala sesuatu yang salah akan membuat kita tergelincir. Maka jangan pernah perkatakan yang salah, jangan pernah perkatakan yang jahat. Kita perkatakan yang baik agar kita tidak tergelincir, saudara. Dan dikatakan begini di dalam Mazmur pasal yang ke 37 ayat 30, firman Tuhan berkata begini, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Jadi bukti daripada orang benar, mulutnya akan mengucapkan hikmat dan lidahnya akan mengatakan hukum Tuhan, kebenaran demi kebenaran itu. Dan gaya hidup orang benar adalah Mazmur 35 ayat 28 berkata, dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji-muji engkau sepanjang hari. Ini gaya hidup yang luar biasa. Gaya hidup orang benar, gaya hidup orang yang hidupnya sudah di dalam Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa adalah Mazmur 35 ayat 28, dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji-muji engkau sepanjang hari. Tidak ada tempat lagi untuk kutuk, tidak ada tempat lagi untuk yang jahat, tidak ada lagi tempat untuk yang tidak berguna dari mulut bibir kita, dari lidah kita. Segala sesuatu adalah berisi pujian dan penyembahan, pengagungan kepada Tuhan, dan menjadi berkat motivasi bagi banyak orang. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit. Mari kita menyadari lidah yang tidak bertulang ini sangat berbahaya. Karena di saat kita mengatakan segala hal yang jahat, maka kejahatan itu akan menimpa kita. Di saat mengatakan kutuk, maka kutuk itu akan menimpakan kita. Tapi di saat memperkatakan yang baik, benar, maka yang baik, yang benar akan menimpa kita. Di saat memuji, memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan memuliakan kita. Karena kita sudah berhasil menjadi pemuji-pemuji, penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Tidak mungkin kita bisa memuji Tuhan kalau kita tidak memperkatakannya. Tidak mungkin kita bisa berseru kepada Tuhan kalau kita tidak membuka mulut lidah kita untuk memperkatakannya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kekang mulut kita. Berhenti memperkatakan yang buruk, yang kutuk. Berhenti memperkatakan yang tidak berguna. Buang. Karena di saat kita masih memperkatakan yang buruk, yang jahat, yang kutuk, itu bukti bahwa diri kita masih penuh dengan kejahatan, penuh dengan kutuk. Hidup kita belum menerima Roh Kudus Tuhan yang menguasai kehidupan kita sepenuhnya.
Tapi di saat mulut kita sudah berkata tentang segala yang benar, yang baik, yang mulia, maka nyata roh Tuhan sudah tinggal di dalam kita. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Maka segala berkat yang dijanjikan kita akan terima bersama. Untuk itu saudaraku, di akhir video ini saya ingin mengajak kita semua berdoa. Yuk kita berdoa. Kita berdoa untuk mulut dan lidah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk firman yang mengajar kami. Untuk kami menjaga mulut dan lidah kami. Untuk tidak memperkatakan yang buruk, yang kutuk, yang menghujat, yang melecehkan, yang menghancurkan. Tapi mulut bibir kami akan berkata-kata dengan yang baik, yang benar, yang kudus, yang mulia, yang membangun dan membangkitkan. Sehingga kutuk tidak ada kami terima dan tidak lagi menjadi bagian dari hidup kami. Tapi segala berkat kemuliaanlah yang akan kami terima dan menjadi bagian dalam hidup kami. Untuk itu hati kami bersihkan dari segala kuasa yang jahat. Kuasa roh Tuhan yang mengambil alih mulai saat ini. Kami pun mengampuni setiap orang yang menyakiti kami, setiap orang yang menghujat, mengutuki kami, dan kami lepaskan berkat atas mereka. Sehingga damai sejahtera daripada Allah kami terima, dan kami boleh menjadi berkat bagi setiap mereka yang belum mengenal kasih dan kebenaran. Terpuji termulia Engkau, dimateraikan firman ini, dimateraikan setiap doa ini jadi dan digenapi. Mulai hari ini mulut bibir kami akan memperkatakan segala berkat, segala yang benar, segala hukum Tuhan, segala kemuliaan, dan terus menyaksikan betapa agung dan besar Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur dan kami materaikan jadi dan genapi. Haleluya. Amin. Saudaraku, yuk kita nyatakan, kita praktekkan. Yuk kita berkemenangan. Jangan mau dikocok oleh iblis. Mari kita senangkan hati Tuhan. Salam kemenangan. Salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus semakin memberkati kita, semakin memberkati Indonesia.